Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar kelas 4 tema 6. Video ini berisi 5 pelajaran. Ada Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan SBDP. Berisi tentang soal-soal latihan. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Soal pertama. Karangan yang bentuknya berbait-bait disebut apakah cerita, dialog, pertanyaan, atau puisi? Karangan yang bentuknya berbait-bait disebut, ya betul, puisi. Jawabannya adalah puisi. Jadi karangan yang ada bait-baitnya itu namanya puisi. Pertanyaan kedua, ada puisi judulnya Palang Merah. Palang merah. Jika terjadi musibah, palang merah sangat berjasa, menolong orang-orang yang terluka tanpa imbalan apa-apa. Jika terjadi kecelakaan, palang merah selalu bersiaga, memberi pertolongan tanpa imbalan apapun. Ya, isi puisi Palang Merah ini adalah apakah imbalan untuk petugas Palang Merah, atau senangnya menjadi anggota Palang Merah, atau Palang Merah siap memilih tanpa pamrih, atau pilihannya asiknya menjadi petugas Palang Merah. Ya, ini tugasnya adalah ada di sini palang merah tanpa imbalan. Tanpa imbalan itu artinya tanpa pamrih. Jadi palang merah itu bertugas tanpa imbalan atau tanpa pamrih. Jadi jawabannya adalah ya, palang merah siap menolong tanpa pamrih. Soal selanjutnya, perhatikan puisi berikut. Dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja, sebagai bekal sepanjang usia. Ya, maksud puisi tersebut adalah pilihannya sewaktu muda harus belajar sungguh-sungguh demi masa depan yang cemerlang. Anak muda harus rajin belajar untuk menuntut ilmu karena ilmu itu tidak habis sampai kapanpun. Atau kita harus mengingat pesan orang tua untuk menuntut ilmu di segala tempat dan waktu. Atau yang keempat, generasi muda hendaknya rajin menuntut ilmu yang tinggi agar tercapai cita-citanya. Jadi maksud puisinya adalah ya, Ananda itu biasa sebutan untuk anak yang muda, anak yang kecil. Jadi ini Anandanya disuruh untuk selalu rajin belajar. Jadi jawabannya adalah anak muda harus rajin belajar untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu tidak bakalan habis sampai kapanpun. Jadi jawabannya adalah itu. Anak muda harus rajin belajar untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu tiada habis sampai kapanpun. Selanjutnya, perhatikan puisi berikut dengan seksama. Ketika bulir padi mulai kentara, semua rasa berpuncak bahagia. Namun ternyata apa daya, harapan tak sama dengan yang nyata. Tema kutipan puisi di atas adalah apakah kebahagiaan petani menerima cobaan?
atau kebahagiaan petani karena harapannya hampir tercapai dan sirna karena kenyataan berbicara lain. Atau yang terakhir, kebahagiaan petani saat panen tiba, atau kebahagiaan merupakan puncak dari segalanya. Ini puisi bercerita tentang ada bulir padi, jadi bercerita tentang Pak Tani. Harapannya di bait terakhir, harapan tak sama dengan yang nyata. Jadi ada harapan, cari yang ada kata harapan. Ya, jadi jawabannya adalah kebahagiaan petani karena harapannya hampir tercapai dan sirna karena kenyataan berbicara lain. Soal selanjutnya, perhatikan puisi berikut. Adik, marilah kemari. Lihat perahu telah menunggu. Jangan kau termangu lagi. Mari bersama melepas tali. Matahari pun telah bangun dari tidurnya. Dan bangunlah, bersihkan debu yang melekat di sekitar kita. Puisi di atas menceritakan tentang kakak yang memberi semangat adiknya, atau kakak yang tak ingin kehilangan adiknya, atau yang ketiga, pilihan yang ketiga, kakak yang akan berpisah dengan adiknya, atau yang terakhir, kakak dan adik yang akan merayakan kegembiraannya. Ini yang dipanggil tadi di puisinya ada di baris pertama adik. Jadi yang panggil adik biasanya kakak. Terus bangunlah, bersihkan debu yang melekat di sekitar kita. Jadi dia mengajak adiknya untuk semangat. Jadi jawabannya adalah kakak yang memberi semangat adiknya untuk bangun, untuk membersihkan debu. Jadi jawabannya yang ini, kakak yang memberi semangat adiknya. Ya, itu tadi soal-soal bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjutkan masih tema 6, belajar IPA. Ini ada proses metamorfosis kupu-kupu. Masih ingat yang satu itu namanya larva, yang kedua namanya ulat, yang atau yang ini, oh ini satu telur, yang kedua larva atau ulat, yang ketiga kepompong, yang keempat kupu-kupu. Bagian yang diberi label angka 2 dan 3 secara berturut-turut menunjukkan tahap. Ya, ini larva, ini kupu-kupu. Jadi jawabannya larva dan ini tadi larva, ini kepompong atau pupa. Jadi jawabannya adalah larva dan pupa. Ini jawabannya larva dan pupa. Selanjutnya, Zubair mengelompokkan beberapa jenis hewan ke dalam kelompok Y, X, dan Y seperti pada tabel berikut. X ada belalang, kecoa, capung, walang sangit. Di Y ada lebah, ngengat, lalat, dan semut. Berdasarkan tahap-tahap dalam daur hidupnya, pernyataan yang benar mengenai pengelompokan hewan-hewan yang dilakukan Zubair tersebut adalah pilihannya, kelompok X mengalami metamorfosis sempurna karena melalui perubahan pupa. Apakah X ada pupa kalau di belalang metamorfosis sempurna? Tidak. Dia tidak ada tahapan pupa di kelompok X. Lihat kelompok X.
Kemudian pilihan kedua, kelompok Y mengalami metamorfosis sempurna karena melalui tahapan nimfa. Apakah metamorfosis sempurna itu melalui tahapan nimfa? Tidak juga. Jadi pilihan yang pertama dan kedua salah. Belum. Pilihan yang ketiga, kelompok X mengalami metamorfosis tidak sempurna karena melalui tahapan nimfa. Ya, ini semua melalui tahapan nimfa. Jadi jawaban yang ketiga. Kita lihat dulu pilihan yang keempat. Kelompok Y mengalami metamorfosis tidak sempurna karena melalui tahapan larva. Ya, semua kalau melalui tahapan larva itu baik metamorfosis sempurna maupun tidak sempurna semua melalui tahapan larva ini. Jadi yang keempat salah. Jadi jawabannya adalah yang ini. Kelompok X mengalami metamorfosis tidak sempurna karena melalui tahapan nimfa. Soal selanjutnya. Ada gambar apa ini? Gambar metamorfosis pada katak. Ya, kecil. Ini namanya telur. Ini berudu. Ini berudu. Ini berudu berkaki depan. Ini katak berekor. Ini katak dewasa. Fase berudu dan katak dewasa secara berturut-turut ditunjukkan oleh huruf, ya betul, B dan F. Ini berudu dan ini katak. Pintar. Soal selanjutnya. Nama hewan. 1. Nyamuk, lalat, dan kumbang. Apakah disebut metamorfosis sempurna? Ya betul, karena ada proses pupanya. Betul yang satu. Yang kedua, belalang, kecoa, dan wereng. Metamorfosis tidak sempurna. Ya, dia melalui proses yang namanya nimfa. Jadi betul, dia adalah metamorfosis tidak sempurna. Jadi 1, 2 itu sudah benar. Jadi jawabannya yang ini. 1 dan 2. Kita cek dulu pilihan yang ketiga. Lebah, semut, dan walang sangit. Metamorfosis sempurna. Ya, salah. Karena lebah itu tidak melalui proses yang namanya pupa atau kepompong. Yang keempat, belalang, tawon, ngengat. Ya, ini katanya metamorfosis tidak sempurna. Tapi dia adalah metamorfosis yang kalau belalang tidak sempurna, kalau tawon tidak sempurna juga, kalau ngengat tidak sempurna juga. Ini benar, tapi kalau kita pilih 2 dan 4, ya, metamorfosis tidak sempurna. Oh, mungkin tawon ini yang sempurna. Kan tawon, ngengat. Jawabannya ini 1 dan 2. Belalang, kecoa, wereng, nyamuk, dan lalat dan kumbang itu tidak sempurna. Kalau belalang, kecoa, dan wereng ini tidak sempurna. Soal selanjutnya. Kupu-kupu dalam dor hidupnya dapat menyebabkan kerugian bagi para petani. Tahapan dalam dor hidup kupu-kupu yang paling merugikan petani adalah, ya, kita ingat kalau kupu-kupu ada larva, pupa, nimfa, dan imago. Yang makan daun biasanya adalah, ya, larva. Jadi jawabannya adalah larva. Karena kalau daunnya dimakan,
mati padinya. Kalau mati padinya, rugi petaninya. Ya, jadi jawabannya adalah larva. Selanjutnya, kupu-kupu dalam dor hidupnya yang menyebabkan keuntungan bagi tumbuhan para petani. Tahapan yang paling menguntungkan tersebut adalah, kalau pupa tadi merugikan, jadi yang sekarang yang menguntungkan adalah imago. Apa itu imago? Imago adalah, ya, ini adalah hewannya, biasanya menguntungkan. Kalau terbangki bisa membantu penyerbukan. Soal selanjutnya, pencemaran Sungai Limboto yang menyebabkan banyaknya industri yang beroperasi di sekitar sungai tersebut dapat mengancam kelestarian lingkungan. Untuk mengatasi pencemaran tersebut, usaha yang dapat dilakukan adalah, apakah menanam pohon di sekitar Sungai Limboto, atau memelihara ikan di Sungai Limboto? Apakah ini merugikan? Menutup semua pabrik yang beroperasi di sekitar sungai, atau mengolah limbah industri sebelum dibuang ke sungai? Ya, untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah, kalau kita pelihara ikan, mati ikannya. Kalau kita tanam pohon di sekitar sungai, ya tidak berpengaruh sama pencemarannya. Kalau kita tutup pabriknya, kasihan yang kerja. Jadi jawabannya adalah yang keempat, mengolah limbah industri sebelum dibuang ke sungai. Jadi diolah dulu. Soal selanjutnya, banjir di ibu kota sudah mengalami hal yang biasa. Hal ini dikarenakan sungai dan penampungan air sudah terpenuhi oleh sampah. Penuh sampahnya dengan sungai. Penuh sungai dengan sampahnya. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah, ya, soal yang mudah, adalah membuang sampah pada tempatnya. Soal selanjutnya, ya, sudah habis soal IPA. Sekarang kita lanjutkan belajar IPS, masih tentang tema 6. Berikut ini contoh sumber daya alam yang berupa sumber energi adalah, yang sumber energi, minyak bumi, sumber energi, ya, sumber energi gas alam, sumber energi juga emas. Emas bukan sumber energi tapi logam mulia. Ini, ya, ada perak dan tembaga, bukan sumber energi, tidak bisa diubah menjadi energi. Emas, perak, bauksit, ya, ini semua tidak bisa diubah. Jadi jawabannya adalah pilihan yang keempat. Gas alam, minyak bumi, dan batu bara itu semua adalah sumber energi. Soal selanjutnya, perhatikan tabel berikut. 1. Kegiatan melakukan daur ulang barang bekas. Yang kedua, menebang pohon di hutan. Yang ketiga, memilih apa? Memilih bibit unggul. Yang keempat, membuang limbah di sungai. Yang kelima, menggunakan energi pengganti. Kegiatan yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam pada tabel ditunjukkan pada nomor. Yang melestarikan sumber daya alam ini adalah melakukan daur ulang, betul. Menebang pohon di hutan, wah, ini bukan. Yang ketiga, memilih bibit unggul, ya, betul. Memilih bibit unggul itu termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam. Yang kelima, menggunakan energi pengganti.
Ya, betul, ini melestarikan. Yang keempat tadi membuang limbah, ini bukan. Yang ketiga menebang, bukan. Jadi jawabannya 1, 3, dan 5. Soal selanjutnya. Sumber daya alam di dunia terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah air. Hal ini disebabkan karena air apakah mengalami siklus hidrologi. Apakah air dapat diciptakan oleh manusia? Bukan ya, yang menciptakan adalah Allah. Yang ketiga, mengalir dari hulu ke hilir. Ya, memang air mengalir hulu ke hilir, tapi bukan itu alasannya. Yang keempat, menampung di sungai, danau, ditampung di sungai, danau, dan laut. Bukan juga. Jadi jawabannya adalah mengalami siklus hidrologi. Soal selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam seharusnya dilakukan secara ekonomis dan efisien. Contohnya, pemakaian sumber daya alam sebanyak-banyaknya. Apakah itu? Bukan. Menanam berbagai jenis tanaman di satu lahan sampai penuh. Wah, kasihan tanamannya kalau penuh. Bertani secara intensif dengan tanaman yang produktif. Apakah itu ekonomis dan efisien? Kalau ditanam terus? Ya, belum tentu juga. Penggunaan sumber daya alam secukupnya saja. Ya, kalau kita menggunakan sumber daya alam secukupnya saja akan menyebabkan sumber daya alam itu bernilai ekonomis dan efisien. Soal selanjutnya. Masih soal IPS. Pernyataan pertama. Masalah sumber daya alam adalah penyebarannya yang tidak merata, baik jenis maupun jumlah, dan nilai kegunaannya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan dan teknologi. Pernyataan kedua. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang terikat pada lokasi dan dapat menjadi sumber daya alam potensial atau aktual tergantung pada pemanfaatannya. Hubungan yang tepat antara pernyataan di atas adalah jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, akan tetapi tidak ada hubungan sebab akibat. Ya, benar. Masalah sumber daya alam adalah penyebaran yang tidak merata, baik jenis maupun jumlah, dan nilai kegunaannya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan dan teknologi. Ya, ini betul. Yang kedua, barang tambang merupakan sumber daya alam yang terikat pada lokasi dan menjadi sumber daya alam potensial atau aktual tergantung pada pemanfaatannya. Ini juga benar, tapi kedua-duanya tidak ada hubungannya. Satu tentang sumber daya alam, penyebaran sumber daya alam. Kedua, barang tambang. Barang tambang atau sumber daya alam yang ada ini itu hanya menjadi sumber daya potensial, tidak ada hubungannya pernyataan pertama dan yang kedua. Jadi jawabannya, jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua juga benar, akan tetapi tidak ada hubungan sebab akibatnya. Sekarang kita pindah belajar PKN, masih di tema 6. Ustadz Riyandi memberikan ujian lari maraton kepada peserta kelas 4. Semua peserta dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 6 orang setiap kelompok. Kamu dan teman kelompokmu mengalami kesalahan disebabkan salah seorang teman kelompokmu berlari dengan lambat. Alhasil, anggota kelompokmu merasa kecewa dan sedih karena kalah.
Tindakan yang seharusnya kamu lakukan sebagai anggota kelompok adalah memarahi temanmu karena telah membuat kalian kalah. Ya, kita tidak boleh marahi teman. Yang kedua, menghibur teman kelompokmu. Kalah menang adalah permainan sudah biasa. Ya, itu jawabannya. Kita lihat lagi pilihan yang ketiga. Mengejeknya karena berlari dengan lambat. Tidak kuat lari. Ya, tidak boleh juga diejek. Menyuruhnya memberikan makanan dan minuman karena telah membuat kalian kalah. Kalah kok, berikan kak dulu makanan. Tidak boleh. Jadi jawabannya adalah menghibur teman kelompokmu. Kalah menang adalah permainan yang sudah biasa. Ya, kita bersungguh-sungguh lagi kalau ada pertandingan. Selanjutnya, dalam kegiatan malam seni, Abdullah yang hobi melukis diminta melukis sebuah pemandangan. Afdal yang hobi pencak silat melakukan gerakan silat tradisional. Subair yang keturunan Arab diminta membawakan sebuah nasyid. Penampilan Abdullah, Afdal, dan Zubair termasuk apakah toleransi? Apakah manfaat keberagaman individu? Apakah kebebasan berperan serta? Apakah wujud Bhinneka Tunggal Ika? Jawabannya adalah manfaat beragam individu. Karena Abdullah hobi melukis, Afdal pencak silat, Zubair bernasib. Jadi karena beda-beda, ya, beda-beda semua keahliannya. Jadi kita jawab manfaat keberagaman individu. Jadi jawabannya adalah manfaat keberagaman individu. Soal selanjutnya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Silahkan dibaca. Kita baca sama-sama. Saat sedang bermain sepak bola, Ari bersikukuh tidak mau menjadi satu tim dengan Hadi yang berasal dari Makassar. Ari berkata, "Enggak mau. Saya satu tim dengan Hadi. Aku Persija, anak Jakarta. Dia anak Makassar, mendukung PSM." Sebagai teman Ari dan Hadi, apa yang akan kamu lakukan? Kita lihat pilihannya. Menuruti keinginan Ari agar permainan bisa dilanjutkan. Mengalah Arinya. Mengalah teman Ari siapa tadi? Hadi. Apakah Hadi disuruh mengalah? Ya. Kita lihat lagi pilihan selanjutnya. Mengingatkan Ari agar rukun dengan semua teman. Dia bilang, biar kau dari Jakarta, saya dari Makassar, ya kita harus rukun tanpa memandang asal-usul dan tetap bermain satu sama tim dengan Hadi. Yang ketiga, mengusulkan pada pelatih sepak bola agar mengeluarkan Ari dan Hadi dari tim sepak bola. Ya, tidak boleh juga disuruh keluar. Kalau keluar nih berkurang temannya, tambah tidak jago timnya. Memindahkan Hadi ke tim lainnya agar tidak terjadi perpecahan tim dan permainan bisa dilanjutkan. Ya, tidak juga. Jadi yang sebaiknya yang kita lakukan adalah sebaiknya kita mengingatkan Ari agar rukun dengan semua temannya tanpa memandang asal-usul dan tetap bermain satu tim dengan Hadi. Selanjutnya, bacalah teks berikut dengan seksama. Nah, silakan dibaca. Friedrich Silaban lahir di Banondolo,
Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Dia bersekolah di Hisnorumonda, Tanah Puli, Sumatera Utara, dan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Namun, penganut Kristen Protestan dan anak seorang pendeta yang telah melahirkan berbagai bangunan modern pada masanya hingga kini menjadi bangunan bersejarah. Salah satunya ialah kemegahan sekaligus simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia, Masjid Istiqlal Jakarta. Pada tahun 1955, Presiden Insinyur Soekarno mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos persyaratan. Bung Karno sebagai ketua Dewan Juri mengumumkan nama Fredrik Silaban dengan karya berjudul Ketuhanan sebagai pemenang sayembara arsitek masjid itu. Pada 1961, penanaman tiang pancang baru dilakukan. Pembangunan baru selesai 17 tahun kemudian dan resmi digunakan sejak tanggal 22 Februari 1978. Setelah membaca teks di atas, kamu dapat mengetahui salah satu poin penting, bahwa seorang tidak mengganggu umat agama lain yang sedang beribadah. Hal ini mencerminkan sikap persatuan. Jawabannya adalah persatuan. Kebangsaan bukan, cinta tanah air bukan, taat beribadah bukan. Ini mencerminkan sikap persatuan. Ya, sekarang kita lanjutkan belajar SBDP. Ini perhatikan gambarnya. Ada yang sedang menari. Tahu tarian apa itu? Nah, kalau tidak tahu, kita lihat pakaiannya itu dari mana biasanya. Ya, ada sarungnya, ada ikat kepalanya. Ya, ini dari Makassar. Kita lihat tari tradisional pada gambar berasal dari apa tadi? Makassar itu dari Sulawesi Selatan. Sekarang kita lanjutkan. Lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman memiliki tempo nada apa? Kalau sedang moderato. Jadi jawabannya yang keempat. Ada gio bukan, largo bukan, lento bukan. Jadi jawabannya adalah temponya adalah moderato. Soal selanjutnya, komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar tersebut. Ya, kalau ada kertasnya, kainnya, kacanya yang beragam, ya, jadi kalau beragam itu namanya kolase. Ya. Itu ternyata soal terakhir. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.